Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita akan melanjutkan The Noble Quran, The Meaning and the Commentary, surat Al-Baqarah 39 to 42, 39 sampai 42. In the name of Allah, the most gracious and the most merciful. Walladzina kafaru wa kadzabu bi ayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. But those who disbelieve and belie our ayat, disbelieve, kafaru, disbelieve, kadzabu, bilai, jadi bohong. Orang-orang yang tertutup lah, menyembunyikan kebenaran. Kebenaran apa? Our ayat, ayatina. Ayat ini mencakup proof, bukti, evidence, fakta-fakta, verses. Jadi ayat tuh ada qauliyah yang ada di Quran, ada kauniyah yang ada di sekitar kita. Kenapa di dalam Al-Quran kita disuruh berpikir, tatafakkarun, fikir, kemudian ta'kilun. Itu biar kita berpikir karena apa yang di luar kita itu adalah ciptaan Allah. Verses, lesson, pelajaran, bertadabbur, bertafakkur, sign, tanda-tanda, revelation, ilham, inspirasi, etc. Ulaika ashabun narum fiha khalidun, such are the dweller of the fire. The dweller of fire, penghuni neraka, fire. Fire di sini api atau neraka. They shall abide therein forever, hum fiha khalidun. Orang yang tidak sadar, orang yang menutup atau menyembunyikan kebenaran, atau the dweller of fire, penghuni neraka, hum fiha khalidun, mereka kekal di dalamnya. Kecuali mereka berubah, mereka sadar, mereka bertobat atau menyerahkan diri, maka mereka bukan dikatakan orang yang tertutup atau orang yang bohong, orang yang menyembunyikan kebenaran. Belie our ayat. Verse 40. Ya Bani Israel, adhkuru ni'mati allati an'amtu alaikum. Apa ya Bani Israel? Auladu Ya'qub, the children of Ya'qub. Ya Bani Israel, adhkuru ni'mati allati an'amtu alaikum, O children of Israel. Jadi the children of Ya'qub. Remember my favor which I bestow upon you. Jadi disuruh mengingat kenikmatan untuk Bani Israel karena mereka diselamatkan dari Fir'aun sampai dibelah lautan. Kelompok mereka dilindungi awan agar mereka lari dari Fir'aun, tidak merasakan panas. Jadi which I bestow upon you. Jadi mengingat kenikmatan itu apa? Dengan bersyukur. Untuk mempertahankan terus nikmat, maka terus bersyukur, ditambah kenikmatan itu terus menerus. And fulfill your obligation to my covenant with you, so that I fulfill my obligation to your covenant with me. Yaitu disuruh memenuhi janji mereka. So that I fulfill my obligation to your covenant with me. Jadi mereka itu disuruh suatu saat harus beriman kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kamu melakukan itu, beriman, maka mereka akan mendapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. And fear none but me. Maka takutlah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Perjanjian antara Allah dan Bani Israel. Mereka dituntut hanya bersyukur saja. Dan juga jangan mengaburkan apa yang sudah diturunkan ke mereka dengan adanya kebenaran Muhammad di masa yang akan datang. Wa aufu bi ahdi ufi bi ahdikum, so that I fulfill my obligation to your covenant with me. Jadi saling melengkapi. Kalau kamu memenuhi janji itu, maka engkau akan diberi kenikmatan. Untuk mempertahankan kenikmatan itu, maka banyaklah bersyukur. Next, verse 41. Wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum, and believe in what I have sent down this Quran, confirming that which is with you. Jadi kamu harus beriman. Believe, berimanlah. Anzaltu musaddiqan, berimanlah kamu kepada apa yang telah aku turunkan, yaitu Al-Quran, yang membenarkan apa yang diturunkan pada kamu. Jadi that which is with you, harus yakin ya, harus beriman kepada Quran. Al-Quran ini yang membenarkan diturunkan kitab-kitab terdahulu seperti Taurat, Injil, Zabur. Di sini Taurat and the Injil. And be not the first to disbelieve therein. Intinya kitab terdahulu sebenarnya itu tersambung. Karena kesalahan mereka mengingkari atau menutupi yang benar, conceal the truth. And be not the first to disbelieve therein, and buy atau get not with my verses the Taurat and the Injil or gospel small price. Walatashtaru bi ayati thamanan qalila. Jangan menjual atau jangan membeli atau bertransaksi dengan ayatku dengan harga yang murah.
Yaitu dengan menyembunyikan apa? Kata Muhammad di kitab-kitabmu. Wa iyaya fattakun. And fear me and me alone. This is according to tafsir At-Tabari. Hanya bertakwa kepada Allah. Verse 42. Wala talbisul haqqo bil batil wa taktumul haqqo wa antum ta'lamun. And mix not truth with falsehood. Jangan mencampur adukan yang benar sama yang salah atau sama yang batil. Nor conceal the truth. Atau menyembunyikan taktumul haqqo. Jadi menyembunyikan kebenaran itu menyembunyikan kata Muhammad. Jadi di kitab mereka menyembunyikan kata Muhammad. Seharusnya jangan disembunyikan. But they conceal the truth. Apa yang disembunyikan mereka? Muhammad sallallahu alaihi wasallam is the messenger of Allah in the next time. Kata Muhammad itu sudah dicantumkan di kitab mereka, tapi mereka menyembunyikannya. Bahwasanya Muhammad seorang nabi dan rasul akan datang suatu saat di akhir. Is Allah messenger and his quality are written in your scripture. Padahal ciri-ciri Muhammad itu ada di kitab mereka, tapi mereka sembunyikan. They conceal the truth. Mereka menyembunyikan kebenaran. Jadi, and his quality of Muhammad written in your scripture, in your Injil, and in your Taurah. Ada, tertulis di kitab mereka. Well, you know the truth. Padahal kamu mengetahui wa antum ta'lamun. Udah jelas dia bahwasanya kata Muhammad itu ada di kitab mereka, di kitab Taurat dan Injil, tapi mereka menyembunyikan kebenaran itu. Janji Allah jangan disembunyikan, tapi mereka kadzabu wa kafaru, to disbelieve and to be lie. Mereka menyembunyikan ini. Maka mereka mendapat siksa yang nyata. Ashabun nar, the dweller of fire. Jadi janji itu mereka jangan menyembunyikan kata Muhammad yang bakal menjadi rasul terakhir atau nabi terakhir. Tapi mereka kadzabu wa kafaru. Mereka berbohong dan menutupi kebenaran itu. Maka kalau seperti itu siksaan buat mereka. Saya kira sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.